Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Ajeng Angelia Damasiti. Kali ini kita akan membahas mengenai semangat kebangkitan nasional. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai semangat kebangkitan nasional, coba ada yang sudah tahu apa itu kebangkitan nasional? Oke, jadi kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama di abad ke-20, di mana waktu itu rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi Budi Utomo, dan yang kedua, adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Kenapa sih kok bisa muncul kebangkitan nasional? Jadi penyebabnya itu ada 3. Yang pertama adalah penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Selain itu ada kenangan kejayaan di masa lalu, di mana waktu itu kerajaan Majapahit pernah sangat berkuasa. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Atau nanti akan kita bahas selanjutnya mengenai organisasi pergerakan nasional. Jadi awalnya kenapa sih bangsa Eropa termasuk Belanda datang ke Indonesia? Sebenarnya tujuan utama awalnya adalah melakukan perdagangan. Tapi kemudian sejak berdirinya VOC, ya lama-kelamaan Belanda menerapkan banyak kebijakan yang disertai dengan kekerasan. Salah satunya adalah tindakan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa. Daendels memiliki banyak kebijakan yang cukup menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Jadi masyarakat tuh dipaksa untuk membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian ada kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa. Jadi dalam kebijakan ini Belanda memaksa petani di Indonesia untuk menanam tanaman sesuai jenis yang diinginkan Belanda. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaganya, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak rakyat yang jatuh miskin. Tetapi di pihak lain justru Belanda memiliki kekayaan yang melimpah ruah akibat menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Selain itu di berbagai daerah, VOC juga menerapkan politik divide et impera, yaitu biasa dikenal dengan istilah adu domba. Jadi saling mengadu domba antar daerah, kerajaan satu dengan kerajaan lain. Akibatnya kerajaan-kerajaan Indonesia melemah dari struktur sendi kehidupan masyarakatnya. Jadi penderitaan bangsa Indonesia tersebut kemudian menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Sudah mulai muncul perlawanan dari banyak kerajaan terhadap Belanda. Namun perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajah pada saat itu belum berhasil. Salah satunya disebabkan karena perjuangan masih bersifat kedaerahan atau belum terorganisasi secara nasional. Selain itu, akibat eksploitasi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, Belanda mendapatkan kritik keras dari dunia internasional karena perlakuannya yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Untuk itu, Belanda wajib membalas budi kepada Indonesia dengan membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan istilah politik etis dengan 3 program, yaitu yang pertama irigasi, yang kedua migrasi, dan yang ketiga adalah edukasi atau pendidikan. Aspek pendidikan inilah yang kemudian menjadi pengaruh besar. Kenapa? Karena akibat adanya pendidikan, masyarakat mulai mengenal nasionalisme dan muncullah kaum-kaum intelektual atau kaum-kaum terpelajar. Kaum-kaum terpelajar inilah yang kemudian menjadi penggerak berdirinya organisasi-organisasi. Organisasi tersebut kemudian menjadi perintis kebangkitan nasional. Salah satunya adalah Budi Utomo. Selain berdirinya Budi Utomo, tadi sudah Ibu sebutkan di awal bahwa kebangkitan nasional juga ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda.
Nah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan catat dulu tugasnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Sampai sini dulu pertemuan kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.